Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teh Fatin Hasani dari kelas 4D Prodi Ilmu Perpustakaan ingin menceritakan mengenai dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khalifatul Rasyidin. Pendiri dari khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdusam bin Abdumanaf bin Husoy. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Keduanya keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Awalnya, Bani Umayyah merupakan kelompok penentang dakwah Islam dan baru masuk Islam pada saat peristiwa Fathu Makkah. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus, yang juga masih kerabat Utsman, menuntut atas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema: menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Dari perselisihan tersebut, terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Maka terjadilah perang Siffin pada tahun 37 Hijriah antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Peperangan tersebut dikenal sebagai Perang Siffin karena terjadi di daerah bernama Siffin. Dalam pertemuan itu, hampir-hampir pasukan Muawiyah dikalahkan pasukan Ali. Tapi berkat siasat penasihat Muawiyah, yaitu Amr bin As, agar pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung lembing mereka. Pertanda seruan untuk damai dan melakukan perdamaian Tahfin dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan Muawiyah. Bukan saja perang itu berakhir dengan tahkim Siffin yang tidak menguntungkan Ali, tetapi akibat itu pula kubu Ali sendiri menjadi terpecah dua, yaitu yang tetap setia kepada Ali disebut Syiah, dan yang keluar disebut Khawarij. Sejak peristiwa itu, Ali tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah, tapi menggemburkan habis orang-orang Khawarij. Yang terakhir terjadi peristiwa Nahrawan pada 9 Safar 38 Hijriah, di mana dari 1.800 orang Khawarij, hanya 8 orang yang selamat jiwanya, sehingga dari 8 orang itu menyebar ke Amman, Kanan, Yaman, Sajisman, dan ke Jazirah Arab. Namun terjadi intrik politik dari pihak Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu secara sepihak mengangkat Muawiyah sebagai khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Beberapa tahun takfim Daumatul Jandal, Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljab pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Dengan meninggalnya Ali, maka pemerintahan yang disebut sebagai periode kekhalifahan Republik
yang dimulai sejak kekhalifahan Abu Bakar ini berakhir. 4 khalifah pada masa ini dikenal oleh para sejarawan Arab sebagai Al-Rashid. Pendiri khalifah kedua, Muawiyah dari keluarga Umayyah, menunjuk putranya sendiri, Yazid, sebagai penerusnya, sehingga ia menjadi seorang pendiri sebuah dinasti. Dengan demikian, konsep pewaris kekuasaan mulai diperkenalkan dalam kekhalifahan, dan sejak itu tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan. Lalu sepeninggal wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali terpilih menjadi khalifah yang memimpin umat Islam selama 6 bulan. Namun, karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Abu Sufyan. Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan 3 syarat. Yang pertama, Muawiyah memberikan jaminan keselamatan kepada Hasan dan keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan dan nama baik Ali bin Abi Thalib. Lalu yang ketiga, setelah Muawiyah wafat, penentuan khalifah harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Setelah mencapai kesepakatan dan Muawiyah menerima syarat tersebut, maka Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa penyerahan jabatan khalifah tersebut dikenal dengan peristiwa Amul Jamah, terjadi pada Rabiul Awal 41 Hijriah atau 691 Masehi, yang mengukuhkan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah dan menandai berdirinya dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Kufah ke Damaskus, yang merupakan bekas ibu kota Byzantium. Setelah dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki atau kerajaan. Bentuk pemerintahan Bani Umayyah adalah berbentuk kerajaan. Kekuasaan bersifat feudal atau penguasaan tanah, daerah, wilayah atau turun-menurun. Untuk mempertahankan kekuasaan, khilafah berani bersifat otoriter. Adanya unsur kekerasan, diplomasi yang diiringi dengan tipu daya, serta hilangnya musyawarah dalam pemilihan khilafah. Terlepas dari persoalan sistem pemerintahan yang diterapkan, sejarah telah mencatat bahwa dinasti Umayyah adalah dinasti Arab pertama yang telah memainkan peran penting dalam perluasan wilayah, ketinggian peradaban, dan menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, khususnya Eropa, sampai akhirnya dinasti ini menjadi adikuasa. Kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan dilanjutkan hingga 14 khalifah yang terkenal dengan dinasti Umayyah. Mereka memegang kekuasaan Islam selama 40 tahun. Periode pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi 2, yaitu Damaskus, Syria, dan Andalusia, Spanyol. Lalu terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang 1 abad, tahun 661 sampai 750 Masehi. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa kekuasaan sebelumnya, dari masa Nabi dan Khalifatul Rasyidin, tapi juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial, politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Berikut ini
Beberapa kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan dinasti Umayyah. Yang pertama, penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Yang kedua, pembangunan Masjid Al-Nawawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem. Yang ketiga, perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Yang keempat, pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta. Yang kelima, pengumpulan hadis. Dan yang keenam, menyamakan kedudukan orang Arab dan non-Arab sehingga kembali bersatu. Selain kemajuan Bani Umayyah dalam ekspansi wilayah, Bani Umayyah juga menorehkan prestasi dalam bidang pembangunan fisik. Pembangunan fisik tersebut adalah membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya, membangun jalan raya, mencetak mata uang, membangun panti asuhan, membangun gedung pemerintahan, membangun masjid, membangun rumah sakit, membangun sekolah studi kedokteran. Adapun sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah adalah yang pertama, khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. Contohnya adalah peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan para penentang Bani Umayyah, sehingga selama masa-masa khalifah Bani Umayyah terjadi pergolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri dan pemerintahan terganggu. Yang kedua, gaya hidup mewah para khalifah. Kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka. Di samping itu mengganggu keuangan negara. Contohnya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai seorang khalifah yang suka berfoya-foya dan memboroskan uang negara. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan gerakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Lalu yang ketiga, tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berujung pada perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah. Yang keempat, banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Usaha penumpasan para pemberontakan menghabiskan daya dan dana yang tidak sedikit, sehingga kekuatan Bani Umayyah mengendur. Lalu yang kelima, pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan semakin meruncing, sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kekuasaan, kesatuan dan persatuan serta keutuhan negara. Dan yang terakhir, banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir dan ditangkap lalu dibunuh di sana. Pada akhirnya, Daulat Bani Umayyah runtuh dan keruntuhannya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Di antara sebab-sebabnya yang terpenting ialah dampak pembunuhan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah terhadap Al-Husain, cucu Rasulullah. Bahwa situasi sosial politik pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak jauh berbeda, karena pada masa kepemimpinan mereka terjadi pemberontakan. Meski pemberontakan Muawiyah tidak sebanyak pada masa Ali,
Yang membedakan antara keduanya adalah sistem pemerintahannya, di mana Khalifah Ali menggunakan sistem demokrasi dan Muawiyah menggunakan sistem kerajaan. Bahwa pemberontakan yang terjadi disebabkan karena keinginan untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan, baik itu pada masa Khalifah Ali maupun Bani Umayyah. Selain itu, juga kurangnya persatuan antara umat Islam itu dalam ukhuwah Islamnya.